siang hari ini kita akan bersama-sama melihat dalam kitab suci. Kita akan melihat dari Mazmur pasal 56. Mari kita melihat dari Mazmur pasal 56. Kita akan baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Kita akan membaca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Kalau sudah ketemu, saya minta tolong song leadernya bisa membacakan untuk kita. Kepercayaan kepada Allah dalam kesusahan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu merpati di pohon-pohon terbantin yang jauh. Miktam dari Daud ketika orang Filistin menangkap dia di Gad. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari, bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, pada Allah yang berfirman puji. Pada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat aku dilakukan manusia terhadap aku? Sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku. Mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. Mereka mau menyerbu, mereka mengintip, mengamati langkahku, seperti orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Apakah mereka dapat luput dengan kejahatan mereka? Tunjukkanlah bangsa-bangsa dengan muka-Mu ya Allah. Sengsaraku Engkau yang menghitung-hitung. Air mataku kutaruh ke dalam bait kirbat-Mu. Bukankah semuanya telah kudaftarkan? Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak padaku. Pada Allah firman-Nya dipuji, Tuhan firman-Nya dipuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dilakukan manusia terhadap aku? Amin. Terima kasih buat pembacaan firman Tuhan. Kita lihat hari ini dari Mazmur pasal 56 ayat 1 sampai ayat 12. Bapak Ibu sekalian, Mazmur pasal 56 ini ditulis adalah peristiwa yang paling sulit dalam kehidupan Daud. Kalau kita membaca di dalam kitab suci, dalam 1 Samuel, 2 Samuel, kemudian 1 Raja-Raja, peristiwa yang paling sulit, yang paling mencekam, itu adalah pasal 56. Kita melihat di sini Daud mengalami keputusasaan. Dia melarikan diri ke Raja Akis di Gad. Dan kita melihat orang-orang di sana ingin membunuhnya, dan mereka ingin menangkap Daud. Kalau kita membaca di dalam kitab suci, dalam 1 Samuel pasal 21 ayat 12, Daud berpura-pura menjadi gila, berpura-pura menjadi orang yang tidak waras. Saudara-saudara sekalian, saya hari ini akan berbicara khusus untuk ayat yang keempat. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Saudara-saudara sekalian, Daud berada dalam situasi yang sangat sulit. Daud berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Dan kalau kita melihat ketakutan Daud, dia tuliskan di dalam Mazmur pasal 56. Mari kita lihat di dalam slide yang nomor 2. Apa artinya takut? Dalam kamus bahasa Indonesia dikatakan takut mempunyai arti merasa gentar atau ngeri menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana. Hari ini kita melihat bukan hanya Indonesia, seluruh dunia menghadapi ketakutan, menghadapi kecemasan, menghadapi kekhawatiran. Saudara, tadi ditanya oleh Pak Yuyuk kepada saya mengenai Bali. Hari ini Bali sepi, restoran tutup, hotel-hotel tutup, objek wisata tutup, semua objek wisata di 8 kabupaten itu semuanya tutup, sepi. Nah, saya ini kebetulan mengajar di perguruan tinggi. Mahasiswa-mahasiswa mengalami kesulitan membayar uang kuliahnya karena orang tuanya bekerja di sektor pariwisata, di sektor industri pariwisata, di hotel, di restoran, objek wisata semua tutup. Jadi kalau saudara lihat teman-teman atau bisa hubungi teman-teman di Bali, banyak sekarang orang Bali jemaat di gereja itu jual mie, bakmi goreng, telur, sayur yang didatangkan dari Bedugul dijual di Denpasar, dijual di Tabanan dan seterusnya. Saudara-saudara sekalian, apa yang dialami oleh kita hari ini itu pernah dialami oleh satu tokoh
yang kita mau lihat dari takut. Nah, poin pertama kita akan melihat, kita mari lihat bersama-sama di slide yang ketiga. Ketakutan dalam perspektif firman Tuhan bukan membuat kita menjadi mundur. Jangan pernah kalau kita takut kita meninggalkan Tuhan. Justru dalam situasi sulit, dalam situasi yang begitu gawat, dalam situasi di mana kita mengalami putus asa, kita melihat ternyata Tuhan membentuk Daud di dalam situasi sulit. Saudara-saudara sekalian, saya hari ini mau mencitrakan kepada saudara satu sebuah pengalaman. Kebetulan putri saya bekerja di sebuah restoran Perancis untuk buat roti dan kue. Itu diberhentikan, namanya unpaid leave. Dan semua teman-temannya diberhentikan. Tapi saya bilang pada putri saya, jangan takut. Kalau saudara yang dilakukannya sekarang, dia buat kue di rumah. Justru kesibukannya begitu hebat, begitu tinggi, sehingga dia juga bisa melakukan kegiatan untuk mendistribusikan kue-kue ke tempat orang lain, atau ke toko-toko, atau ke restoran-restoran. Saya melihat jemaat-jemaat di gereja yang mengalami takut karena diberhentikan dalam pekerjaan. Tidak ada satupun yang saya lihat mereka kelaparan. Tuhan memberikan mereka inspirasi di dalam ketakutan, di dalam kecemasan mereka. Mereka berkata, aku percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan mereka hikmat bijaksana. Nah, hari ini dalam poin pertama saya mau mengatakan kepada kita, pada waktu kita mengalami kesulitan, kita harus percaya Tuhan sedang membentuk kita untuk terus berserah kepada Dia. Tuhan sedang membentuk kita untuk bersandar kepada Dia. Mari kita lihat slide berikutnya, slide 4. Mari kita lihat di slide 4. Nah, di slide 4 ini kita melihat dalam hal apa saja pembentukan Tuhan kepada Daud. Kita melihat di situ bahwa Daud dibentuk sedemikian rupa. Kenapa? Daud sebenarnya tidak memiliki apa-apa. Itulah sebabnya dalam hidup kita ini kita tidak memiliki apa-apa. Yang kita miliki hanya kasih Tuhan. Hanya Kristuslah harta yang termahal dalam hidup kita. Itulah sebabnya Daud tidak perlu mempertahankan tahta karena dia tidak pernah merasa layak. Dan kita lihat mengapa Daud dan Saul berbeda. Karena Tuhan melatih Daud hidup dalam situasi sulit, dalam pelarian, dalam tantangan selama bertahun-tahun. Setelah diurapi oleh Raja Samuel. Saudara-saudara, mungkin kita hari ini sebagai anak Tuhan, kok saya mengalami ini? Kok bangsa saya mengalami ini? Pekerjaan saya seperti ini. Bahkan saya melihat beberapa teman-teman kami, itu beberapa saudara kita di dalam industri, ada yang dipotong gajinya 50%, ada yang dipotong gajinya 30%. Tapi satu poin, di dalam kondisi seperti ini, dikatakan tadi dalam ayat yang keempat, waktu aku takut, aku percaya kepada. Kita lihat slide nomor 5. Di nomor 2, Tuhan melatih Daud untuk senantiasa hanya bergantung saja kepada Tuhan. Tuhan melatih Daud untuk senantiasa hanya bergantung kepada Tuhan saja. Saudara-saudara sekalian, kita melihat bagaimana Daud dikejar oleh Saul. Bagaimana Daud harus melarikan diri ke orang Filistin. Bagaimana Daud menghadapi ketika Ziklag diserbu oleh orang Amalek, anak dan istrinya ditawan. Satu poin kita melihat, Daud hanya bergantung kepada Tuhan. Mungkin hari-hari ini barangkali ada di antara kita mengalami kekhawatiran, mengalami kesulitan, bahkan barangkali mengalami benturan ekonomi yang cukup berat. Ingatlah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ingatlah, Tuhan itu sayang kepada kita. Ingatlah bahwa Tuhan sudah menebus kita dengan cara yang sangat mahal. Dan kita hari ini adalah milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Dan Tuhan sangat menyayangi kita. Dia pasti 100% akan memelihara kita. Mungkin kita melihat di depan kita situasi rumit, situasi sulit. Tapi kali ini ya, kita kalau perhatikan dalam firman Tuhan, di dalam ayat yang keempat, waktu aku takut, aku ini percaya kepada. Waktu aku takut, aku percaya kepada. Kata percaya di sini meletakkan seluruh kekhawatiran kita di dalam doa, meletakkan kekhawatiran kita di dalam penyembahan kepada Tuhan, meletakkan kekhawatiran kita di dalam perenungan kita kepada firman Tuhan, dan meletakkan ketakutan kita di dalam tangan Tuhan, bahwa Dialah yang sanggup menolong dan membantu kita. Mari kita lihat, Tuhan melatih Daud untuk senantiasa
bergantung kepada Tuhan saja. Segala kesulitan yang besar yang dialami oleh Daud, yang dimana dia mengalami terjepit dan tidak punya pengharapan lain selain Tuhan. Perhatikan Mazmur Daud, betapa banyak yang menyatakan ketakutan, keputusasaan, tetapi kita lihat Daud tetap memiliki pengharapan besar kepada Allah. Dia tetap berpengharapan bahwa Tuhanlah satu-satunya yang membela sekalipun situasi yang sebenarnya tidak ada lagi jalan keluar. Mari kita lihat slide yang nomor 7. Di slide nomor 7 kita melihat Tuhan sedang melatih Daud untuk memperhatikan rakyat. Kata memperhatikan di sini saya menemukan ada 3 poin. Yang pertama, kata memperhatikan. Kalau sudah perhatikan, kata memperhatikan di sini berarti mendoakan orang lain. Kata memperhatikan di sini tidak lagi mementingkan diri sendiri. Kata memperhatikan nomor 3 adalah melihat, menyambut, menyapa orang lain. Nah, di dalam situasi sulit seperti sekarang, apakah kita masih mendoakan orang lain? Apakah kita masih mendoakan bangsa dan negara kita? Apakah kita masih menyapa orang lain atau kita egois? Apakah kita merasa bahwa kita yang paling sulit? Apakah kita merasa, aduh saya yang paling sulit, saya yang paling menderita, saya yang paling sulit? Bapak Ibu sekalian, kita melihat Tuhan ternyata melatih Daud untuk memperhatikan rakyat, untuk mendoakan orang lain, untuk mengingatkan orang lain. Bahkan semua orang yang mengalami kesulitan datang kepada Daud. Datang kepada Daud dan Daud membimbing mereka. Coba kita perhatikan sebentar di dalam kitab suci. Coba kita lihat dalam 1 Samuel. Mari kita lihat sebentar. Dalam 1 Samuel pasal 22. Coba kita lihat sebentar aja. Saya bacakan buat saudara. Pasal 22. Saya akan bacakan pasal 22 ayat 1 sampai 2. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati. Maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Kita melihat di sini Daud menjadi pemimpin. Daud menjadi pembina. Daud yang mendoakan mereka. Daud yang menguatkan mereka. Saya kadang-kadang berpikir begini, bagaimana mungkin Daud bisa menjadi pemimpin? Bagaimana mungkin Daud bisa mendoakan? Bagaimana mungkin Daud bisa memperhatikan rakyat sementara dia dalam kesulitan? Satu kata kuncinya, karena di dalam diri Daud ada Tuhan. Itulah sebabnya jika di dalam diri Yesus, kita bisa memimpin, kita bisa mendoakan, kita bisa memperhatikan orang lain. Mari kita lihat di dalam slide nomor 8. Tuhan sedang melatih Daud untuk memperhatikan rakyat dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Karena dia pernah diperlakukan tidak adil, maka dia mempunyai kerinduan untuk membantu mereka, mendorong mereka. Dia tahu perasaan mereka karena dia pernah mengembara dan tidak punya tempat menetap. Maka dia tahu perasaan hati orang-orang asing dan perantau yang berjuang dengan susah payah. Karena dia pernah terdesak dan terjepit, tetapi tetap beriman kepada Allah. Maka dia mempunyai kuasa besar untuk meminta orang yang terdesak dan terjepit untuk tetap beriman kepada Allah. Jadi saudara-saudara sekalian, dalam situasi COVID-19 ini adalah kesempatan bagi kita untuk terus bersandar kepada Tuhan, untuk terus menggali kebenaran firman Tuhan. Jangan pernah lewatkan dalam satu hari tanpa merenungkan firman Tuhan. Jangan pernah lewatkan dalam satu hari tanpa bersekutu dengan Tuhan. Karena sumber kekuatan kita hanya dari Tuhan. Hanya Tuhan yang memampukan kita melewati masa krisis ini. Hanya Tuhan yang memampukan kita melewati masa sulit ini. Bahkan hanya Tuhan yang sanggup memelihara kita. Saya percaya sungguh-sungguh, sekalipun ada di antara saudara barangkali pada pagi hari ini atau siang ini mengalami kesulitan yang sangat berat, kesulitan ekonomi, kesulitan kesehatan, apapun jenis kesulitan saudara, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan kita. Tuhan Yesus tidak melepaskan kita. Kita ada dalam tangannya yang kuat. Kita adalah tangannya yang penuh kasih. Dia pasti menolong, memelihara kita. Karena itulah janji Tuhan kepada kita. Itulah sebabnya saudara sekalian, di slide 4 mari kita lihat. Slide yang terakhir. Mari kita lihat di slide nomor 9. Mengapa Daud harus mengalami
ketika dia dilantik diperkirakan usianya 17 tahun. Tapi dia baru menjadi raja. Itu umur 30 tahun dilantik. Jadi dia ada lebih dari satu dasawarsa, ada kurang lebih dari 10 tahun sampai 13 tahun baru dia bisa melihat janji Tuhan digenapi dalam hidup. Kadang-kadang kita berpikir, kapan? Saya sudah berdoa 3 hari, saya sudah berdoa 1 minggu, saya sudah berdoa 1 bulan, kok belum Tuhan jawab? Tuhan, saya sudah berdoa ini 1,5 tahun, saya sudah berdoa ini 2 tahun, kok Tuhan belum jawab? Saya beritahu kepada Bapak Ibu sekalian, waktu itu ada 2. Yang pertama waktunya Tuhan, itu disebut dengan kairos. Yang kedua waktunya manusia, disebut dengan kronos. Waktunya saya, waktunya Tuhan itu beda. Waktunya Tuhan itu adalah kairos, waktunya kita kronos. Waktunya Tuhan jauh lebih baik daripada waktu kita. Ternyata selama 13 tahun itu Tuhan membentuk Daud sedemikian rupa. Kalau kita membaca dalam kitab suci, satu-satunya raja yang berhasil, satu-satunya raja yang bisa estafet komando, satu-satunya raja yang bisa melihat putranya menggantikan dia, hanya Daud. Tahukah saudara, apa yang dari Daud bukan dia membuat semakin terpuruk, tapi Daud semakin kuat. Itulah sebabnya mari kita lihat di slide nomor 10. Ya, mari kita lihat di slide nomor 10. Mengapa Daud harus mengalami pelarian itu sudah sangat bertinggi. 1. Mempersiapkan Daud menjadi raja yang senantiasa berserah kepada Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan di dalam Mazmur pasal yang ke-56 tadi ayat yang keempat saya bacakan buat kita. Waktu aku takut, aku ini percaya kepada. Waktu aku dalam kesulitan, aku ini percaya kepada. Artinya pada waktu aku takut, pada waktu kita takut, kita meletakkan seluruh ketakutan kita dalam tangan Tuhan. Kita meletakkan ketakutan kita di dalam doa. Kita meletakkan ketakutan kita di dalam doa dan penyembahan. Kita meletakkan ketakutan kita waktu kita merenungkan firman Tuhan. Dan waktu kita letakkan ketakutan kita, maka Tuhan yang campur tangan, maka Tuhan yang menolong kita. Saya percaya, saya yakin di antara kita yang hadir pada siang hari ini juga ada yang mengalami ketakutan, ada yang mengalami kebimbangan, ada yang barangkali sudah mulai putus asa. Tuhan, apa yang kami makan besok? Tuhan, apa yang harus kami lakukan demi keuangan kami untuk menyekolahkan anak pada bulan Juli atau bulan Agustus? Mungkin saudara juga berpikir usaha semakin terperosok, segala-galanya sepertinya tidak mungkin tertolong. Hari ini saya mau mengatakan, ketika Daud takut, ayat 4, saudara perhatikan ayat 4. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kata percaya artinya meletakkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Nomor 2, penderitaan Daud menggambarkan penderitaan Kristus Yesus yang datang untuk menderita dan mati bagi dosa manusia. Daud dikejar-kejar tanpa alasan demi orang Israel menginginkan kematian Yesus. Tanpa alasan, Daud hidup dalam pengembaraan. Yesus Kristus menggambarkan bahwa dia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Nanti saudara bisa baca di dalam Lukas pasal 9 ayat yang ke-58. Tidak punya apa-apa, tapi kita melihat Kristus menang atas dosa. Kristus mengalahkan maut. Bahkan Kristus menjadi lebih daripada pemenang. Hari ini, saudara-saudara sekalian, di slide yang nomor 11, mari kita tutup dengan kalimat nomor 11, berserah kepada Tuhan saja. Mungkin kalimat ini sudah sering kita dengar, mungkin khotbah ini sudah sering kita dengar, tapi hari ini mari kita lakukan. Mulai hari ini, ambil waktu. Kalau memang kita di rumah, ambil waktu 30 menit sampai 1 jam untuk berdoa setiap hari. Sisipkan waktu 30 menit sampai 1 jam setiap hari kepada Tuhan. Ambil waktu membaca firman Tuhan lebih banyak. Percayalah, Tuhan akan membuka jalan, Tuhan akan menolong kita, dan Tuhan akan memberikan kita hikmat apa yang harus kita kerjakan. Saya percaya semua umat Tuhan di seluruh Indonesia, di seluruh dunia, Tuhan akan pelihara dengan cara yang ajaib. Hari ini saudara-saudara sekalian, sebelum kita akhiri firman Tuhan ini, coba kita evaluasi diri kita. Sudahkah kita berserah kepada Tuhan? Sudahkah kita membawa persoalan kita dalam pokok-pokok doa? Sudah kita membawa kesulitan tantangan bangsa dan negara ini ke dalam tangan Tuhan?
Sudah kita membawa pokok-pokok doa buat gereja-gereja di Indonesia? Sudahkah kita bawa pokok-pokok doa semua umat Tuhan yang ada di sekitar kita kepada Tuhan? Saya yakin, seperti kata firman Tuhan, saya bacakan sekali lagi Mazmur pasal 56 ayat 4. Waktu aku takut, aku percaya kepada. Ini jadi kekuatan bagi kita. Mari kita berserah kepada Tuhan. Di tengah situasi yang begini sulit, di tengah tantangan-tantangan yang begitu bertubi-tubi, satu kata kunci, berserah kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Hanya Dialah sumber kekuatan kita. Tuhan memberkati kita, berkati seluruh pelayanan kita, berkati pekerjaan kita, berkati anak-anak kita, memberkati keluarga kita, memberkati komunitas kita. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan dari kekal sampai kepada kekal.